Selamat siang semuanya, perkenalkan saya Maria Lilianti Rambo Kasiawa, NIM 18150011 dari Prodi D3 Kebidanan, Fakultas Kesehatan, Universitas Trisakti Yogyakarta. Dalam video ini saya akan menjelaskan mengenai pemasangan dan pelepasan kontrasepsi implan untuk memenuhi tugas responsi dari ibu kenik. Bu, selamat pagi. Perkenalkan, saya Bidana Lili yang hari ini bertugas di sini dengan Ibu siapa? Dengan Ibu Delvin. Baik, Ibu Delvin, yang bisa saya bantu? Begini Bu, saya mau pasang KB implan, cuma belum terlalu tahu tentang KB implan itu sendiri Bu. Oh, begitu ya Bu. Baik Bu, saya akan sedikit menjelaskan mengenai KB implan. Jadi KB implan itu adalah KB susuk. Bentuknya ada 2 batang ya Bu ya, namanya Indoplan. Itu bentuknya plastik dan fleksibel Bu. Cara kerjanya nanti dengan menebalkan lendir di rahim ibu sehingga sperma tidak mudah untuk menembusnya, dan juga membuat kondisi rahim tidak bagus. Untuk beberapa keuntungan ya Bu dalam memakai KB ini bisa digunakan setelah ibu melahirkan ataupun setelah ibu aborsi, dan juga langsung bekerja ya Bu ya. Dan juga tidak mengganggu saat ibu berhubungan badan. Aman digunakan untuk ibu menyusui, dan juga berguna bagi ibu-ibu yang tidak bisa memakai pil KB karena harus meminum setiap hari, mungkin karena lupa gitu ya Bu. Dan juga bisa melakukan aktivitas normal segera setelah pemasangannya, dan kesuburannya bisa langsung kembali setelah KB implan ini diangkat. Kerugiannya mungkin nanti setelah pemasangan haid menjadi tidak teratur ya Bu ya, 3-6 bulan setelah pemasangan. Namun juga jarang terjadi, tergantung dari orangnya masing-masing ya Bu ya. Dan juga mungkin nanti ibu mengalami jerawat, perubahan mood ibu, dan juga mungkin penglihatan agak kabur dan sakit kepala. Nanti efek sampingnya Bu mungkin tidak bisa melindungi dari penyakit-penyakit gangguan seksual seperti HIV/AIDS karena tidak menggunakan kondom. Bu, nanti untuk persiapannya ibu saya akan suruh berbaring ya Bu. Dan juga sebelum itu mencuci tangan dulu sampai lengan bagian atas. Karena ibu biasa menggunakan tangan kanan, maka kita akan memakaikan kondomnya di tangan kiri. Nanti saya akan memberikan sedikit sayatan di bagian lengan atas ibu. Kemudian saya akan masukkan KB implan itu di bawah kulit ibu. Mungkin waktunya sekitar 10-15 menit. Iya Bu. Bagaimana Bu? Apakah ibu bersedia? Iya, bersedia Bu. Baik Bu, sebelum itu kita melakukan info konsep dulu ya Bu. Iya. Nanti ibu menandatangani surat persetujuan itu. Iya Bu. Prosedurnya yang pertama, persiapan pasien. Pasien disuruh untuk mencuci tangan terlebih dahulu sampai di lengan bagian atas, kemudian berbaring di tempat tidur. Kemudian bidan melakukan persiapan alat-alatnya antara lain KB implan, trokat, kasa, duk steril, kelengkung, bisturi, gunting, sarung tangan, jarum dan anestesi, serta plester dan kasa perban. Setelah itu prosedur pemasangannya, bidan membuka bisturi, jarum dan implan di tempat yang steril, kemudian mencuci tangan sampai bersih memakai sabun, dan juga setelah itu memakai sarung tangan. Setelah itu memakai sarung tangan di tangan yang satunya untuk mempersiapkan anestesi. Setelah itu memakai sarung tangan satunya lagi untuk mempersiapkan bisturi. Setelah itu desinfeksi tempat pemasangan di lengan pasien bagian atas menggunakan desinfektan, kemudian memasang duk, kemudian menyuntik anestesi 0,3 sampai 0,5 cc di bawah kulit sesuai dengan tempat implan yang akan dipasang. Setelah itu buat insisi 2 mm dengan bisturi. Setelah itu masukkan trokat 30 derajat di bawah kulit pasien, sejajar dengan kulit sampai batas tanda yang pertama. Setelah itu keluarkan pendorong dan masukkan kapsul implan 1 dengan pinset dan tangan di bawah
implan agar mencegah implan tidak jatuh. Kemudian masukkan pendorong, dorong sampai ada tekanan. Setelah itu tahan pendorong, tarik trokar sampai di tanda 2. Setelah itu masukkan trokar lagi. Setelah itu masukkan kembali trokar di sisi yang lainnya. Buka pendorong, masukkan implan kedua dan dorong sampai ada tahanan. Setelah itu tahan pendorong, trokar ditarik sampai lepas. Setelah itu raba untuk memastikan kapsul sudah masuk dengan benar di tempatnya. Setelah itu tekan tempat insisi dengan kasar. Setelah itu baru diplester dan juga setelah diberi plester maka dibalut dengan kasar. Ibu, pemasangannya sudah selesai ya Bu ya. Bagaimana Bu? Bagaimana rasanya? Tidak sakit ya Bu Bidan ternyata. Ya, mungkin akan sedikit perih nanti untuk beberapa hari ke depan. Jadi Ibu, selama 2-3 hari ke depan harus tetap kering dulu ya Bu ya. Iya. Dan juga jangan digunakan dulu untuk bekerja yang terlalu berat-berat. Iya Bu. Nanti untuk efek sampingnya tadi seperti hal tidak teratur dan juga sakit kepala, migrain, mungkin itu akan hilang dengan sendirinya ya Bu ya dalam seiring berjalannya waktu. Namun jika sudah terlalu mengganggu Ibu, menghambat pekerjaan Ibu bisa kembali ke sini untuk melakukan konsultasi lagi. Untuk komplikasinya sendiri Bu, mungkin nanti ada risiko terjadinya untuk pemakaian jangka panjangnya ya Bu ya. Mungkin ada risiko kejadian kista ovarium, penurunan libido, ataupun resistensi insulin. Namun kejadian ini sangat jarang ya Bu ya terjadi. Iya. Jadi jika Ibu merasakan ada yang kurang nyaman dengan diri Ibu bisa langsung datang konsultasi lagi. Untuk kunjungan ulangnya Bu nanti setelah 3 minggu ini ya Bu, 3 minggu pertama ini Bu lakukan kunjungan, dan juga setelah itu 1 tahun sekali. Iya Bu. Baik Bu, semua prosedur sudah dilaksanakan. Bagaimana perasaan Ibu? Baik Bu. Baik ya Bu ya, semoga efektif ya Bu ya menjaga kesehatan. Nanti setelah Ibu merasa perlu untuk merencanakan kehamilan lagi, Ibu bisa kesini untuk melepasnya. Iya Bu. Baik, terima kasih ya Bu ya. Iya, terima kasih Bu. Selamat siang.